Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Hadiahnya mau yang biru, mau yang hijau, mau yang merah. Kalau yang mau hadiah, siapa yang paling serius, siapa yang paling anteng, itu yang dapat hadiah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin wassalatu ala sayyidina imami anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bunda Diah Nuraini selaku Kasatlantas Kecamatan Pendidikan Palmerah, yang saya hormati Pak Carsum selaku staf Kasatlantas Kecamatan Palmerah, kepala sekolah, ini tuan rumah sekaligus ya, saya sambung Bu Ila, kemudian Bu Yumiasi, tadi ada Bu Mursidah yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kebersamaannya yang luar biasa. Ketua Panitia beserta jajarannya, seluruh Dewan Guru, staf dan karyawan, dan yang luar biasa tentunya komite, ketuanya beserta jajarannya, serta korlas dari semua kelas yang hadir pada kesempatan hari ini. Wabil khusus anak-anakku yang berbahagia dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Aturan tadi sudah berlaku ya. Bapak berdiri di sini sambil ngamatin nih siapa yang paling tertib, yang layak dapat hadiah. Oke? Ya. Anak-anakku, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka sama-sama kita mencari hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami buat sekolah yang sudah mengadakan kegiatan ini, tentu di bawah dukungan komite dan korlas-korlas semua yang ada. Anak-anakku yang berbahagia, nanti hikmah akan diuraikan secara lengkap oleh paman dongeng kita ya, Pak Kak Heru ya. Itu nanti seru ya, ada dongeng-dongengnya. Kalau Bapak hanya mengingatkan saja bahwa anak-anakku, para orang tua dan diri saya pribadi tentunya, serta Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan yang hadir pada kesempatan ini, salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah kita mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu yang wajib ditambah dengan sholat-sholat yang lain tentunya. Anak-anakku, kenapa kita perlu sholat? Supaya dapat pahala. Oke, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu pada dasarnya adalah kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Oke. Oleh karena itu tentu membutuhkan alat komunikasi yang baik. Anak-anak punya alat komunikasi enggak? Punya. Apa? Handphone. Dengan handphone anak-anakku bisa berkomunikasi kemana saja dengan jarak yang lintas luar biasa. Sampai ke luar negeri, kemana-mana bisa. Oke? Nah, anak-anakku, halo, hai, ya. Anak-anakku yang punya handphone, siapa yang belum pernah melihat handphone? Semua punya. Oke. Handphone itu bisa digunakan jika satu, ada handphonenya. Oke. Handphone itu bisa nyala kalau ada baterainya. Oke. Kalau Bapak analogikan atau Bapak umpamakan tubuh kita sebagai handphone, kurang lebih sama anak-anakku. Tubuh kita ini adalah handphonenya. Oke? Handphone perlu baterai, perlu tenaga. Kita perlu tenaga nggak? Perlu. Untuk punya tenaga kita perlu makan. Handphone pula supaya bisa dipakai perlu di charge. Oke. Terus beda yang kedua di mana?
Handphone kalau nggak ada kartunya bisa dipakai nggak? Ya, kita juga kalau nggak ada ruhnya, nggak ada hati kita, juga kita nggak bisa hidup, meninggal. Sama juga HP kalau walaupun ada di cas, kalau ada kartunya sama juga nggak bisa dipakai. Oke, apakah cukup kartu saja dengan HP yang ada setrumnya? Tidak, harus punya apa? Kuota, punya pulsa. Setelah ada HP-nya, ada kuotanya, ada pulsanya, baru kita bisa berkomunikasi. Sama juga anak-anakku, tubuh kita bagaikan HP, ruh kita bagaikan kartunya. Nah, kartu kita juga harus diisi. Banyak orang, halo, semua orang hidup punya raga, punya ruh, punya jiwa, tapi apakah semua bisa berkomunikasi secara baik dengan Allah? Tidak. Sama juga kita punya HP, punya kartu, gak ada isinya, sama juga tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Sholat pada dasarnya anak-anakku berkomunikasi dengan Allah, berdoa, memohon apapun yang kalian inginkan, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat anak-anakku, ibu, bapak, dan hadir sekalian, bahwa manusia itu walaupun ada ruhnya, terkadang itu naik turun, up down bapak dan ibu. Sama juga kita punya HP, punya kartunya, ada pulsanya, kadang-kadang juga tidak dapat sinyal. Iya apa iya? Iya. Buktinya bapak ibu, setelah kita semangat banget gitu, kemudian mau menjalankan sholat, takbiratul ihram, serius, khusyuk, Allahu Akbar. Baru baca tahiyat, tiba-tiba di depan ada ting 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 ting, langganan bakso lewat. Terus kepikiran, ya tukang bakso lewat dah. Nah itu artinya apa? Sinyal kita itu terputus. Oke, sinyal kita up down. Supaya sinyal kita kuat, tidak terputus saat komunikasi dengan Allah, maka kita perlu menguatkan sinyal kita. Oke, untuk memperkuat sinyal kita, biasanya kalau di sekolah ada wifi, gitu kan? Nah, kita juga sama. Hati kita, nurani kita, jiwa kita perlu diperkuat sinyalnya. Salah satunya adalah kegiatan pada pagi hari ini yang kita ikuti adalah dalam rangka memperkuat sinyal kita supaya ibadah kita tidak up down tapi langsung. Maka hikmah dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Maka sholatlah dengan khusyuk, sholatlah dengan ikhlas supaya sinyal kita, permohonan kita sama Allah langsung dikabul. Siap anak-anakku? Siap? Siap nggak? Siap ya. Oke, itu kurang lebih pesan dari Bapak ya, bahwa jangan sampai Isra Mi'raj yang sudah kita laksanakan sebegitu bagus, begitu meriah ini nggak ada dampaknya, tidak berdampak buat sinyal kita ya. Tapi mudah-mudahan, apalagi nanti setelah mendapatkan pencerahan dari Ustadz kita, anak-anakku semua dapat sinyalnya kuat sehingga ibadahnya semakin semakin semangat. Oke, sekarang Bapak tanya, tadi Ibu kita juga sudah bertanya, jawab dengan jujur ya. Siapa yang di rumah sholat? Ya, ini catatan buat Bapak Ibu guru ya. Yang Islam tentunya ya, kalau yang non Islam tentu nggak sholat ya. Oke, siapa yang belum sholat? Gak apa-apa jujur. Ini Bapak dan Ibu, kejujuran anak-anak kita luar biasa. Oke, sekarang saya tanya, anak-anakku sholat dan tidak ini tergantung dari bagaimana kondisi orang tua di rumah. Jujur ya anak-anakku, siapa yang di rumah bapaknya sholat? Oke, siapa yang di rumah bapaknya belum sholat? Nah, ini cerminan loh. Sekarang ke ibunya, siapa yang di rumah ibunya sholat?
Siapa yang di rumah ibunya belum sholat? Oh, anak-anak kita jujur loh ya. Oke, anak-anakku, siapa yang suka TikTokan? Tuh, kalau TikTokan semangat gitu. Oke, ya. Karena acaranya padat, kemudian mohon maaf komite, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan panitia yang terhormat, kami ada 4 kegiatan di hari ini yang harus sama-sama dihadiri. Jadi mohon maaf sekali kalau nanti tidak sampai selesai. Oke, nak, saya melihat yang serius banget kamu, nak. Sini, nak. Ya. Oke. Siap. Namanya siapa? Rehan. Tadi tubuh kita diumpamakan sebagai apa? Sinyal. Sinyal itu ruhnya. Tubuhnya sebagai apa? Makan. Tapi serius, lihat dengernya serius kok. Handphone, ya. Oke, sholat nggak? Enggak. Nggak sholat. Agamanya apa? Islam. Islam. Kenapa nggak sholat? Kesiangan. Kesiangan. Tapi pernah sholat. Sholatnya sholat apa aja? Maghrib sama Isya. Maghrib sama Isya. Tapi subuhnya kesiangan. Ya. Pulang dari sini mau sholat nggak? Salat ya. Janji ya. Dan gitu. Kalau janji hadiahnya Bapak berikan. Tapi kalau nggak janji hadiahnya nggak Bapak berikan. Benar? Oke. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya. Yang tadinya sholat subuhnya kesiangan, jadi besok sholatnya tidak kesiangan ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Oke, mau yang hijau, mau yang biru, mau yang merah? Merah. Oke, bismillah. Ganti. Baik anak-anakku, Bapak tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar Jumat, jangan lupa membeli tomat. Hai anak-anakku yang hebat, jangan sekali-kali kau tinggalkan sholat. Jelas? Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.